Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Masjid Gracia, Kota Semarang, Jawa Tengah. Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bersama dan kita mau mendalami pengantar fikih jual beli dan harta haram. Selesaikan dalam waktu 1 jam. Itu insya Allah bisa cukup dengan baca daftar isi saja. Karena buku ini sudah pernah kita bedah dalam seri secara online di ANB Channel dan episode. Satu episode 1 jam. Berarti 32 jam diringkas dalam satu. Mohon untuk fokus dan betul-betul memperhatikan sambil buka daftar isi, buka isi karena saya tidak diri yang nanti akan mencarinya. Sanggup insyaallah ya? Baik. Kita langsung menyampaikan tentang pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Sebagaimana namanya fiqhul buyu atau fikih jual beli, berarti ini adalah salah satu cabang dari pembahasan ilmu fikih. Itu membahas bahasan. Di buku ada ya, kalau nggak usah nyatet biar cari-cari aja di hafal. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah membahas fikih toharoh, salat, zakat, puasa, haji, tentang ahkam al-janaiz, bahasan mengenai penyembelian. Ini semuanya dibahas dalam fikih ibadah. Adalah fikih muamalah. Interaksi antara manusia dengan manusia, baik interaksi dalam urusan harta maupun interaksi selain harta. Dan fikih muamalah dalam urusan harta dibahas dalam fikih jual beli atau fikih muamalah maliyah. Yang ketiga adalah fikih usrah. Fikih usrah membahas fikih masalah keluarga. Dari mulai pra pembentukan keluarga sampai bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Sebutkan contoh bubar keluarga. Karena kematian itu tidak bisa direncanakan. Yang keempat, fikih al-qadha wal jinayah. Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Disinilah kita mengenal ada istilah hukuman had, ada istilah hukuman ta'zir, itu dibahas dalam fiqhul qadha wal jinayah. Sekarang kita fokus pada fikih muamalah. Fikih muamalah secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama adalah fikih muamalah komersil. Fikih muamalah komersil berarti dia melibatkan harta dan tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, yang disebut dengan fikih muawadhat. Fikih muawadhat. Transaksi muawadhat artinya transaksi yang sifatnya komersil. Kemudian di sana ada fikih muamalah sosial. Sebagaimana namanya, berarti dia membahas transaksi yang melibatkan harta, tapi tujuannya untuk sosial. Tujuan sosial kalau dalam bahasa kita berarti nyari pahala. Ini disebut dengan fikih muamalah
tabarruat. Tabarruat. Dah? Kajian tentang fikih jual beli berarti ada di bagian mana? 1 atau 2? Nomor 1. Fikih muamalah komersil, karena jual beli tujuannya adalah agar seseorang bisa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, dalam kajian seputar masalah jual beli, di situ kita perlu memperkenalkan tentang masalah akad, macam-macam akad, lalu konsekuensi dari adanya akad. Ingat di sini, akad, muamalah, jual beli. Nah, di buku sudah kita sebutkan. Silahkan dilihat di daftar isi. Di daftar isi, setelah kami memberikan berikutnya di situ pembahasannya adalah mengenal akad, tentang mengenal jual beli, rukun dan syarat. Karena waktu kita cukup singkat, mungkin nanti kita akan selesai, mudah-mudahan ya, bisa selesai di rukun dan kalian untuk membicarakan tentang halaman 13. Akad secara bahasa dari kata aqada yaqidu yang mengikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Dari kejahatan an-naffatsat, yang meniupkan fil uqad, dalam al-uqad. Uqad artinya buntelan. Untuk nyihir. Nah, disebut dibuat buntelan-buntelan. Buhul. Bintil tau? Buntil, kok bintil. Nah, buntil itu apa? Sehingga kenapa karena sehingga dia ada ikatan di situ. Dalam pembahasan akad di situ ada pembagian akad. Coba dilihat di sini. Pembagian akad. Pertama, yang sah. Dilihat dari pengaruhnya, akad bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah akad yang sah. Apa itu akad yang sah? Akad yang berlaku konsekuensinya. Maka jual beli yang sah berarti di situ ada sewa menyewa yang sah, berarti berlaku konsekuensi akad sewa menyewa, dan demikian seterusnya. Sehingga ketika akad itu sah, maka tadi apa? Pengaruh dan konsekuensi. Kita tulis di sini. Akad di ada 2. Yang pertama apa? Sah. Akad yang sah itu artinya berlaku konsekuensi. Nah, disinilah Anda harus memahami bahwa punya konsekuensi. Apa konsekuensi akad jual beli? Terjadi pindah hak milik. Sehingga kalau ada jual beli akan ada perpindahan hak milik. Apa sewa menyewa? Terjadi hak guna. Sehingga kalau akad sewa itu sah, maka yang menyewa berhak dia sewa. Apa konsekuensi akad salam?
menjual barang di mana uangnya tunai di depan. Ketika terjadi akad salam, terjadi perpindahan, barangnya belum datang, dan demikian seterusnya. Seperti ini yang dimaksud konsekuensi dari akad yang tidak sah. Ketika akad itu tidak sah, tidak berlaku apa? Baik. Sebagai contoh, kalau ada laki dan perempuan tapi tidak menggunakan wali yang sah, takmir masjid dijadikan. Dalam perjalanannya si lelaki ini kemudian belajar agama, lalu dia mulai paham kalau ternyata selama ini dia keliru. Setelah dia tahu akad nikahnya ini, dia bertanya, apakah aku harus menceraikan istri saya? Tidak ada akad nikah, sebab akad nikahnya tidak sah. Sedangkan cerai itu baru ada ketika ada nikah yang sah. Kalau tidak ada akad nikah yang sah, maka perlu ada cerai. Berarti yang harus dilakukan apa? Bubar tanpa mereka dipisahkan tanpa ada perceraian. Sebab mau diulang ya berarti dia harus akad nikah ulang dan memenuhi kriteria yang ada. Paham ya? Baik. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua. Macam-macam akad dilihat dari bentuk dan tujuannya. Nah, ini ada banyak sekali. Ada akad muawadhat, akad komersil. Ada akad tabarruat atau akad sosial. Ada akad irfaq atau seperti akad utang, pinjam meminjam, akad titip barang yang disebut dengan wadiah. Kemudian ada akad tausiqat, memberikan jaminan kepercayaan. Baik bentuknya dengan barang gadai atau penjaminan untuk subjek transaksi dengan menggunakan orang, namanya kafalah atau domana. Dan ada akad namanya akad kerjasama atau akad syarak. Baik, Anda tidak saya minta untuk menghafalkan karena saya yakin Anda keberatan. Sehingga cukup mengenal saja kalau ternyata akad itu bentuknya banyak. Ini baru ya, belum akad-akad yang lain, khusus masalah muamalah saja. Sudah? Nah, yang kita bahas di sini berarti dia berada di mana? Akad muawadhat. Itulah akad dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti termasuk juga akad salam. Ada nggak istilah baru yang belum Anda kenal? Salam, akad salam tahu? Dan barangnya nyusul di belakang. Nanti insya Allah kita akan bahas. Pembahasan pembagian akad dilihat dari keterikatannya. Ada akad lazim. Lazim itu akad yang mengikat kedua pihak sehingga tidak bisa yang tidak bisa dibatalkan sepihak. Contohnya apa Pak? Jual beli itu akad lazim. Maka kalau jual beli itu sah berarti mengikat antara Udah? Kedua, ada akad jaiz. Akad jaiz berarti kebalikannya, bisa dibatalkan secara sepihak. Barang. Contoh yang lain, pinjam meminjam, itu bisa dibatalkan sepihak. Baik, saya kasih contoh ya. Anda beli air minum di sebuah swalayan. Setelah dibawa pulang, Anda merasa saya nggak butuh benda ini.
Baliklah ke swalayan. Saya mau kembalikan, tolong kembalikan uang. Boleh nggak pihak swalayan nggak terima? Hah? Boleh? Kenapa? Karena akadnya jual beli. Dan kalau sudah sah jual belinya maka mengikat. Sehingga karena mengikat maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Saya pinjem barang, pinjem mobil dari sini. Pinjem. Oh silahkan. Saya mau pinjem 5 hari. Silahkan pakai aja. Terus saya pinjem. Baru 2 hari urusan saya. Lalu saya kembalikan mobil itu. Oleh pemilik. Kita kan perjanjiannya 5 hari. Kamu bawa aja dulu. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Akad pinjem itu boleh dibatalkan sepihak. Sehingga jadi kembaliin. Boleh? Boleh. Karena akad pinjam meminjam akan sepihak. Dipahami ya? Baik. Itulah yang dimaksud akad jaiz. Sehingga ada akad yang sifatnya lazim, ada akad. Sudah? Selanjutnya kita akan akad jual beli. Akad daripada pembahasan fikih muamalah. Karena akad tadi bentuknya banyak dan itu semuanya dibahas dalam fikih muamalah. Yang jual beli hanya salah satu dari sekian banyak bagian akad dalam fikih muamalah. Saya ulangi ya. Akad jual beli hanya salah satu dari sekian banyak dalam pembahasan kajian fikih muamalah. Nah, jual beli itu apa sih Pak? Jual beli maknanya adalah mubadalatu malin bimalin li ghardit tamalluk. Tukar menukar harta dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan. Sehingga transaksi jual beli itu terjadi antara penjual dengan pembeli, lalu mereka saling menukarkan apa yang dia miliki. Penjual punya sesuatu diserahkan ke pembeli, pembeli punya sesuatu diserahkan ke penjual. Transaksi ini namanya transaksi jual beli. Tukar menukar harta atau barang tertentu dengan maksud untuk saling memiliki. Dan oleh karena itu dalam transaksi jual beli objeknya bebas. Yang penting objeknya sah dan mubah untuk dijadikan sebagai objek transaksi. Sekarang kita akan lihat. Anda kesulitan menangkap nggak? Insya Allah tidak ya. Karena ini materinya agak sedikit berat. Atau gini aja, saya fokus di satu titik tertentu, detail tapi paham. Atau global tapi nggak paham. Detail ya. Detail. Nah, kalau detail bukunya tutup saja. Bukunya ditutup nanti dibaca di rumah. Gitu aja. Ya. Karena kalau ngikutin buku mungkin Anda akan keberatan. Nah, pusing. Satu titik tapi paham. Nah, baik. Kalau begitu Anda simak berikut ini. Nah, kita akan langsung membahas tentang pembagian jual beli. Pertama, dilihat dari alat tukarnya, transaksi jual beli bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, tukar menukar uang dengan barang. Dan ini yang paling sering kita lakukan. Anda beli air mineral misalnya, atau beli baju, atau beli apapun, Anda menyerahkan uang dan Anda dapat barang. Berarti terjadi apa? Tukar menukar. Yang kedua, tukar muqayadah. Disebut dengan apa? Baik muqayadah. Baik.
disebut dengan akad sorf. Akad sorf. Akad sorf adalah akad terjadi pertukaran antara uang dengan uang. Ya, seperti di money changer atau misalnya kotak infak masjid, Anda tukar dengan duit yang lebih gede karena Anda butuh uang receh. Itu semuanya namanya akad sorf. Sebutkan contoh akad sorf yang paling sering Anda lakukan. Top up money. Nah, sehingga Anda misalnya mau ngisi nih, e-money atau e-tol itu, transfer sejumlah uang, lalu nanti terisi dengan uang digital. Maka terjadilah pertukaran antara uang kartal dengan uang digital. Praktek seperti ini namanya akad sorf. Kita lanjutkan. Jual beli, ketersediaan barang uang. Pertama, uangnya ada, barangnya ada. Dan ini yang paling sering Anda lakukan. Kayak di pasar, Anda beli gedung. Semuanya barangnya ada, uangnya ada. Barang tertunda. Uangnya dibayar dulu, barangnya nanti. Ini disebut jual beli salam. Misal ya, ada yang mau umroh, terus menerima just tip. Aku just tip dong, apa? Cadar karaz. Masya Allah. Berapa? Biasanya berapa kalau di Semarang? 250.000. Lalu bayar tunai 250.000. Dibeli di sana harganya 15 real. Kok Ustaz tahu? Ya pernah ke sana. 15 real itu kira-kira berapa ya? Sekarang 75.000. Dibeli di sini bayar tunai 200.000 misalnya, di sana 15 real. Maka dalam praktek ini terjadi akad salam. Uangnya dibayar tunai, barangnya menyusul. Just tip itu salah satunya bisa menggunakan akad salam jika uangnya dibayar tunai di depan. Yang ketiga, uang tertunda barang tunai. Ini disebut dengan jual beli kredit atau buy bid taksid. Taksid itu artinya cicilan. Jual beli cicilan berarti barangnya tunai, uangnya nyusul. Sudah? 1, 2, dan 3 ulama sepakat hukumnya halal. Jual beli dengan sama-sama tunai, atau uang tunai barang menyusul, atau barang tunai uangnya nyicil, semuanya boleh. Dan Rasulullah SAW pernah melakukannya. Nabi SAW pernah jual beli sama-sama tunai, beliau pernah jual beli kredit, sehingga praktek seperti ini ulama sepakat hukumnya boleh. Nah, ada satu lagi, uangnya tertunda, barangnya tertunda, di mana penjual belum punya barang, tapi sudah akad, sementara pembeli tidak bayar tunai. Praktek seperti ini disebut dengan bai'ul qal, bukan produsen. Yang ketiga, pembeli tidak bayar tunai, dalam kurung bayar DP. Pembeli cuma bayar DP saja. Yang keempat, sudah dilakukan akad, sehingga keduanya sudah saling sepakat dengan harga dan transaksi, padahal barang belum ada. Kalau terjadi 4 seperti ini, namanya jual beli kali bil kali. Contoh yang paling sering terjadi di tempat kita adalah ada orang PO dulu. PO bayar, penjual belum punya barang. Itu namanya kali bil kali. Kecuali jika penjualnya produsen. Sehingga Anda misalnya pesan roti
dari produsen roti, DP dulu boleh. Tapi kalau dia bukan produsen, dia cuma tengkulak. Dia beli, kemudian dia jual ulang. Kalau dia belum punya barang, maka tidak boleh melakukan praktek kali bil kali. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Ada dua. Yang pertama, baik musawamah, jual beli musawamah. Apa itu jual beli musawamah? Jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung tetapkan harga jual. Ini berapa? 10.000. Langsung dia bayar 10.000. Sehingga dia tidak cerita, saya kemarin belinya sekian, sekarang kayak jual ke kamu sekian. Praktek seperti ini namanya apa? Musawamah. Jual beli di mana harga kulaknya, harga modalnya tidak diceritakan. Yang kedua ada jual beli amanah, di mana penjual menyebutkan harga modal. Ini berapa? 10.000. Saya kemarin belinya 7.000, saya jual ke kamu 10.000. Praktek ini namanya jual beli apa? Amanah. Nah, jual beli amanah ada 3. Ada murabahah, ada wadi'ah, dan ada tauliyah. Murabahah, wadi'ah, tauliyah. Murabahah itu apa? Jual beli di mana penjual minta untung. Saya kemarin beli ini 1 juta. Kamu kalau mau ya gantiin saja 1,5 juta. Namanya apa itu? Murabahah. Kalau wadi'ah dijual lebih murah. Saya kemarin ngambil ini 3 juta. Aku udah bosan. Gantiin aja 2 juta enggak apa-apa. Kalau tauliyah dijual dengan harga yang sama. Kemarin saya dapat ini 3 juta, ambil aja 3 juta. Sudah? Semua ini hukumnya boleh. Baik. Mana yang lebih baik? Penjual cerita harga modal atau penjual tidak cerita harga modal? Mana yang lebih baik? Tidak cerita atau cerita? Tidak cerita. Berarti nggak jujur. Hah? Perlu cerita atau tidak cerita? Tidak. Yang lebih baik tidak cerita atau cerita? Tidak. Berarti tidak jujur. Hah? Jujur atau tidak? Jujur. Enggak ditanya, tapi enggak terbuka. Baik. Para ulama berbeda pendapat dan pendapat yang lebih kuat, musawamah ini lebih afdol. Kenapa Pak kok musawamah lebih afdol? Dalam rangka menjaga perasaan. Sehingga Anda misalnya jual ya. Berapa ini? 1 juta. Kulakmu berapa? 50.000. Waduh. Gunduk banget ini. Kulak saya ketewok tuh 1 juta. Loh kan terserah saya, saya jualnya segitu. Sehingga Anda kalau tahu harga modalnya sakit hati enggak? Makanya lebih baik jangan diceritakan. Baik, tolong perhatikan ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama atau beda? Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Beda. Baik. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta. Baik, ini dusta. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta. Ya? Dusta atau tidak? Tidak. Tidak dusta ya? Ya. Jadi misalnya bapak-bapak ya. Misalnya
Kalau suami Anda punya keluarga simpanan dan dia tidak pernah bercerita kepada istri yang pertama, itu suami pendusta atau tidak? Pendusta atau tidak? Tidak. Baik, lanjutkan Pak rencananya Pak. Alhamdulillah, langsung seneng. Masya Allah. Loh, karena dia ketika tidak cerita kan berarti tidak dusta. Diam saja itu tidak sama dengan bicara. Bisa dinilai dusta dan tidak kan kalau dia bicara. Maka ketika ada seorang suami yang dia punya keluarga rahasia, punya harta benda yang dirahasiakan, punya apa yang disimpan, tidak punya cerita kepada istri yang pertama, itu termasuk pendusta atau tidak? Hah? Tidak ya Pak? Bukan termasuk suami pendusta. Baik. Maka kalau terjadi dalam keluarga Anda ada seperti itu, Anda tidak boleh nuntut suaminya. Kok langsung sing seru banget ke sinten. Baik, kita lanjutkan. Karena itulah ketika penjual tidak cerita harga modal, dia tidak masuk kategori berdusta. Loh kok kamu nggak cerita? Ya sah-sah saja. Karena ini bukan termasuk sesuatu yang wajib diceritakan. Makanya ada kaidah, kita tidak harus terus terang dengan semua yang kita punya. Anda tidak dituntut untuk menjadi Panji Blokosuto yang harus terang-terangan dengan semuanya. Selanjutnya kita akan beralih ke rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3. Pelaku akad, objek yang diakadkan, dan sigot. Jadi rukun jual beli kalau mau diringkas ada 3. Apa saja itu? Subjek, objek, dan satu lagi sigot. Ada subjek, ada objek, ada sigot. Udah? Subjek berarti penjual dan pembeli. Kalau objek berarti ada barang atau jasa dan uang sebagai alat transaksi. Kalau sigot artinya pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Sigot adalah ucapan atau isyarat dari penjual maupun pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad tanpa paksaan, dalam arti saling ridho. Kenapa harus ada sigot? Karena yang namanya transaksi ini terjadi di antara dua pihak. Sehingga kita bisa tahu dia ini ridho atau tidak setelah dia mengutarakan. Dan mengutarakan itu bisa dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Berarti ada Pak, jual beli dengan isyarat. Banyak sekali. Sebutkan contoh transaksi dengan isyarat. Sebutkan contoh transaksi dengan isyarat. Ketika Anda transaksi tapi nggak ada ucapan apapun, nggak ngomong apapun, nggak nulis apapun, maka transaksi itu kurang lebih sama sebagaimana transaksi dengan isyarat. Seperti ya di marketplace, ada barang, ada harga, cuman klik, check out. Berarti kan Anda tidak berkomunikasi. Ketika di situ tidak ada proses komunikasi, berarti transaksi ini dilakukan dengan isyarat. Transaksi ini masuk kategori jual beli dengan isyarat. Contoh yang lain, kantin kejujuran. Dipasang banyak sekali jajanan-jajanan. Ya, ditulisi semua Rp 1000. Datang mukidi, naruh uang 1000, diambil semua. Ini salah atau benar? Hah? Salah. Tadi tulisannya apa?
semua RT. Dia taruh uang 1.000, diambil semua. Transaksi ini namanya apa? Jual beli tanpa ucapan dan tulisan. Jadi pakai isyarat. Transaksi ini diperbolehkan. Nah, disinilah sigot akad itu ada dua. Pertama, sigot akad yang dinyatakan dengan lisan atau tulisan disebut dengan ijab qabul. Yang kedua, sigot akad yang dilakukan dengan perbuatan atau isyarat. Ini disebut dengan bai' mu'athah. Bai' mu'athah, ya contohnya tadi, kantin kejujuran, marketplace. Anda tahu vending mesin? Di mana biasanya? Di bandara ya. Ada showcase gitu, taruh uang 10.000, nanti pencet, keluar minuman tertentu. Nah, transaksi ini masuk dalam kategori bai' mu'athah. Bai' mu'athah atau jual beli mu'athah dalam madzhab Syafi'iyah tidak diperkenankan, hukumnya batal. Tapi menurut jumhur ulama hukumnya boleh. Makanya di Indonesia tidak ada marketplace bermadzhab Syafi'iyah. Karena yang punya non-muslim ya. Dan dalam madzhab Syafi'iyah praktek seperti itu tidak boleh, cuman klik check out. Kamu tidak melakukan ijab qabul sehingga tidak diperkenankan. Baik, saya ulangi. Jual beli di mana terjadi komunikasi penjual dan pembeli namanya apa tadi? Ijab qabul. Ijab qabul tadi apa? Akad yang dilisankan atau dituliskan. Aku jual ini 10.000. Baik, aku beli. Nah, itu namanya apa? Ijab qabul. Sudah? Pertanyaannya, ijab itu dari penjual atau pembeli? Ijab itu penjual atau pembeli? Ijab itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua namanya apa? Qabul. Saya mau tanya. Pengantin wanita dalam akad nikah itu ijab atau qabul? Pengantin wanita dalam akad nikah itu ijab atau qabul? Pengantin wanita. Dulu jenengan ikut nggak? Nggak ikut? Pengantin wanita dalam akad nikah tidak ijab dan tidak qabul. Kan pengantin wanita di belakang. Yang ijab qabul siapa? Wali dengan pengantin pria. Tadi bapaknya juga jawabnya salah. Lali bapak itu. Itulah praktek yang cuma sekali seumur hidup ya kayak gitu. Nah, jadi ijab itu yang pertama, qabul itu yang kedua. Lanjut ya. Sehingga dalam transaksi jual beli, siapa yang melakukan ijab, penjual atau pembeli? Bebas. Siapapun yang pertama dia ijab, siapapun yang kedua berarti dia qabul. Selanjutnya, dalam akad jual beli tadi disebutkan bahwa subjek itu adalah penjual dan pembeli. Kalau di sana ada pihak ketiga yang terlibat, berarti boleh atau tidak, Pak? Jadi misalnya di sini ada penjual, ada pembeli. Lalu di sini ada makelar. Wahai makelar, ngapain kamu di situ? Loh, saya kan butuh duit. Dia penjual atau bukan? Dia pembeli atau bukan? Bukan penjual, bukan pembeli, tapi ada di tengah-tengah. Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan? Mewakili penjual, atau maka dia harus merapat ke penjual atau merapat ke pembeli. Merapat itu berarti jadi wakil. Dia jadi wakil. Bisa jadi wakil penjual, bisa jadi wakil pembeli. Dua-duanya boleh.
Bisa dua-duanya. Misalnya, tolong saya dicarikan barang kayak gini. Ada orang butuh barang tertentu, tolong saya carikan. Boleh nggak kayak gitu? Nanti dia carikan. Padahal dia bukan pembeli, tapi dia wakil. Maka dalam posisi dia sebagai wakil pembeli, status dia nanti bisa dapat fee, dapat ujroh. Bisa ujroh dari penjual karena dia mewakili penjual, atau ujroh dari pembeli karena dia mewakili pembeli. Dipahami, Pak? Baik. Nah, makelaran seperti ini pernah ada di masa silam. Coba kita lihat keterangan dari Ibnu Abbas. Pernah disebutkan tentang bagaimana cara makelaran. Dinyatakan dalam Sahih Bukhari, babu ajri samsara, bab mengenai upah makelaran. Kayak gimana Pak teksnya? Kita lihat ini. Jadi makelaran ada di Sahih Bukhari. Mau saya praktekkan Pak Ustadz? Praktek makelaran sesuai Sahih Bukhari. Kita buka dulu hadisnya. Nah. Qala al-Bukhari rahimahullah. Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, babu ajri samsara, bab tentang upah makelaran. Walam yara Ibnu Sirin atau wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, atau bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah makelar hukumnya boleh. Cara makelaran ada dua. Lihat, pertama, menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan, la ba'sa ayyakula, boleh saja seorang penjual mengatakan, bi hadha thawba, tolong jualkan kain ini, fama zada ala kada wa kada fahuwa lak, lebih dari sekian punya kamu. Ini mobil tolong jualkan, saya terima bersih 100. Kau kalau mau ngambil margin silahkan. Kemudian si A ini menjualkan mobil tadi dengan harga 150 laku. Maka yang 100 juta dikasihkan ke saya, yang 50.000 diambil si A. Laku 100 juta 50.000. Boleh kayak gini? Nih, ini namanya apa tadi? Praktek makelaran seperti keterangan Ibnu Abbas. Jadi pemilik barang memberi kebebasan kepada penjual, kepada makelar untuk menjual barang itu. Yang penting pokoknya setoran ke saya sekian. Wa qala Ibnu Sirin, dan ada makelaran model yang kedua. Menurut keterangan Ibnu Sirin, bi'hu bikadza, tolong jualkan dengan harga sekian. Famakana min ribhin fawwalaka, nanti kalau untung jadi punya kamu. Au baini wa bainak, atau kita bagi jadi dua. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Misal ya, baju ini tolong kamu jualkan, satu piece 1 juta. Nanti kamu saya kasih 10%. Udah? Nah, dia tidak boleh naikin. Wajib dijual dengan harga apa? Dengan harga 1 juta. Persis sebagaimana perintah. Orang yang jual tanah juga sama. Ini per meter 3 juta Pak. Jangan dinaikkan. Nanti Bapak saya kasih 2% atau 3%. Maka makelar dapat persentase sesuai kesepakatan dan dia tidak boleh menaikkan harga. Kalau dia naikin harga, misalnya tadi ya dipeseni per meter 3 juta. Berhasil mendapatkan buyer dengan harga 3,5. Pertanyaannya, 500 punya siapa? Punya makelar atau punya pemilik barang? Punya pemilik barang. Karena tadi dia belum ngomong. Andaikan tadi dia minta izin, kemudian diizinkan, ya enggak apa-apa, naikin aja. Saya pokoknya terima bersih 3 juta, kamu boleh dapat kelebihannya. Plus dia dapat persentase. Seperti ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik, berarti makelaran ada berapa? 2. Yang pertama apa? Penjual atau makelar diberi kebebasan untuk menaikkan harga. Yang kedua, makelar sudah mendapatkan harga akhir dari pemilik barang. Maka yang kedua ini dia tidak boleh menaikkan harga barang. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan beralih kepada syarat jual beli. Jadi
Tadi kita sempat membahas ada rukun, ada syarat. Kalau dalam sholat, apa beda antara rukun dan syarat? Baik. Apa beda rukun dan syarat? Hadiahnya ini. Ini 10 gram. Kain. Beratnya 10. Apa beda antara rukun dan syarat? Sholat. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun, yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut. Masya Allah. Dapat hadiah. Ya. Ini perbedaan antara rukun dan syarat dalam ibadah. Kalau dalam muamalah ya, beda antara pengertian rukun dan syarat dalam ibadah dan dalam muamalah. Kalau dalam muamalah, rukun itu sama dengan unsur. Muamalah, rukun itu sama dengan unsur. Kalau syarat itu ketentuan terhadap unsur. Berarti syarat jual beli adalah ketentuan terhadap rukun jual beli agar transaksi jual beli itu bernilai sah. Ya? Sekarang kita akan bahas syarat jual beli. Syarat jual beli. Karena tadi syarat jual beli itu apa? Ketentuan terhadap rukun. Ketentuan terhadap rukun. Maka saya ulang rukun jual beli tadi. Rukun jual beli ada berapa? 3 apa saja? Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Baik, kita ulang di sini ya. Rukun subjek. Syarat terkait rukun subjek ada 2. Pertama, subjek harus pemilik atau wakil pemilik. Karena kita tidak diperbolehkan untuk mentransaksikan barang yang tidak kita miliki. Anda tidak boleh menjual barang yang tidak punya, barang yang tidak Anda miliki, sebagaimana Anda tidak boleh membeli dengan uang yang bukan milik Anda, kecuali jika jadi wakil. Pertanyaannya, kalau ada takmir belanja dengan menggunakan uang kas masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya tergantung dia belanja apa. Kalau untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Kalau untuk kepentingan masjid, kenapa yang kedua boleh? Dia jadi wakil bagi jamaah untuk mengoptimalkan penggunaan dana masjid. Yang kedua, subjek harus memenuhi kriteria jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa, Pak? Orang yang punya kelayakan bertransaksi. Kelayakan bertransaksi. Itu disebut dengan jaiz tasarruf. Kapan seseorang memenuhi kriteria jaiz tasarruf? Seseorang memenuhi kriteria jaiz tasarruf jika di sana ada 3 syarat. Yang pertama, baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Ya? 3 ini ketentuan orang bisa disebut jaiz tasarruf, orang yang punya kelayakan dalam bertransaksi. Baik. Apa yang dimaksud dengan rasyid? Kalau baligh saya sudah paham Pak Ustadz, berakal juga ngerti. Kalau rasyid itu apa Pak? Baik, coba Anda lihat ini ya. Ada tingkatan kedewasaan mental manusia. Anda lihat ada baligh, berakal, baligh, berakal, tamyiz.
tamyiz. Kemudian rasyid. Dan ini urutan yang benar yang mana? Urutan yang benar gimana? Tamyiz. Tamyiz dengan berakal tuh duluan mana? Berakal atau tamyiz? Berakal. Bayi itu berakal enggak? Tidak. Gila berarti. Kalau ada anak bayi lahir normal tuh bayi gendeng atau bayi berakal? Berakal. Berakal atau tidak? Berakal. Tapi ya jelas belum balik wong bayi. Belum tamyiz. Jadi akal ini bertahap. Ada akal yang sesuai kemampuan bayi. Kemampuan akalnya bayi ya kayak gitu. Sehingga dia bisa memahami ini ibunya ketika diajak orang lain. Ya. Makanya bayi itu berakal atau ada bayi responnya kebalik. Dijiwit guyu. Dikudang nangis. Ini calon bayi edan. Tapi kalau dia tamyiz itu berakal anak itu sudah bisa membedakan ini sholat, ini bukan sholat, ini najis, ini bukan najis, ini aurat, bukan aurat. Apa ketika dia nggak pakai baju dia malu? 7 tahun, 6 tahun belum ya? Sehingga kadang dia dari kamar tapi dia nggak ada rasa malu karena dia belum malu dia. Nah, ketika dia punya rasa malu karena dia tahu ini aurat kayak gini, berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, salah satunya dipengaruhi oleh edukasi. Di manusia yang berperadaban, tamyiznya lebih cepat. Tapi di kalangan masyarakat yang tidak berperadaban, kadang sudah tua saja nggak tamyiz. Kayak orang Papua itu, Masya Allah. Kemana-mana nggak pakai baju. Baik. Kemudian ada balek. Balek, kalau balek gimana? Balek ini sebenarnya lebih kepada ciri fisik. Makanya orang gila tapi mungkin organ reproduksinya normal. Maka dia bisa balik. Rasyid itu kedewasaan dalam maka rasyid lebih jauh dari balik. Terkadang ada orang anak balik terus bertransaksi bebas. Nggak bisa. Yang kedua dengan pengawas. Penjualnya belum balik semua itu. Kebanyakan. Kalau itu haram, nah, para ulama memberikan pengecualian boleh asal nilainya kecil dan dengan pengawasan wali. Anak kalau berangkat sekolah berapa? 5.000. Duitnya habis ditanya enggak? Mungkin orang tua akan merasa ridho. Tadi tak pakai jajan. Pertanyakan. Tapi kalau anak kecil kok 300.000 sehari, nggak normal.
Manusia yang rasyid adalah manusia yang tahu akan nilai harta. Baik, kita lanjutkan. Kita baru bahas subjek. Pertama apa tadi? Subjek harus memilih atau wakilnya. Yang kedua, subjek harus jaiz tasarruf. Sekarang kita akan beralih terkait objek. Syarat terkait objek transaksi ada. Objek itu harus halal man. Tolong diperhatikan, saya mengatakan halal manfaat. Ada nggak barang yang haram dimakan tapi boleh diperjualbelikan? Boleh diperjualbelikan. Alkohol. Alkohol boleh diperjualbelikan? Kenapa? Karena bermanfaat untuk obat. Obat apa? Antiseptik. Contoh yang lain. Narkotika. Boleh, Bu. Coba tanyakan ke anggota BNN. Boleh nggak narkoba diperjualbelikan? Banyak sekali ya. Dia benda yang tidak boleh dimakan. Bensin, solar. Anda kalau datang ke boleh nggak jual beli? Karena yang dilihat bukan boleh dimakan atau tidak, tapi yang dilihat apa? Halal dimanfaatkan atau tidak. Baik, karena itu perhatikan berikut ini. Ada dimanfaatkan. Nanti Anda contohnya ya. Barang jenis satu, ini benda. Benda jenis satu, boleh dimakan, tidak boleh dijual. Contohnya apa? Ya, boleh dimakan, tidak boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Contohnya. Jadi kalau Anda sebagai sahibul kurban dapat jatah dan Anda adalah penjual, dijual, ini batal kurbannya. Kan boleh memanfaatkan tapi tidak boleh jual. Contoh yang lain, yang keluar dari manusia. Fadolatul insan. Baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak boleh dijual. Jual ginjal. Tapi tidak boleh dibayar. Makanya tidak ada istilah jual darah, tapi adanya donor darah. Sehingga donor darah itu hibah darah. Saya menghibahkan darah saya biar dipakai oleh orang lain. Berarti Pak, jual. Kenapa tidak boleh? Karena dia keluar dari asi. Baik, benda yang kedua, tidak boleh dimakan, boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Ya. Contohnya kayak besi, semen. Yang ketiga, ada benda boleh dimanfaatkan. Kotoran hewan yang
Ya, itu dimanfaatkan boleh nggak? Kotoran binatang yang halal dimakan, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, boleh nggak Pak dijual? Pendapat yang benar boleh, karena tidak najis. Ya, walaupun tidak boleh untuk minum air kencing onta. Madinah karena kedinginan gergesi, maka obatnya minum air kencing onta. Nah, selanjutnya ada yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual. Nah, contohnya apa ini? Narkoba. Contohnya khamr. Maka solusi untuk benda yang terakhir ini dimanfaatkan tidak boleh, dijual nggak boleh, dan seterusnya. Dia cuma satu, dibuang. Contohnya berhala. Apa manfaat berhala? Ya, ketika tidak ada manfaatnya, maka pilihannya cuma satu, yaitu apa? Khamr diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan satu sampai Madinah becek dengan khamr. Nah, kira-kira manfaatnya mubah atau tidak adalah ditempel dengan masjid. Kalau ditempel dengan masjid kok cocok, manfaat yang mubah. Misal, Pak Ustadz, saya mau wakaf sandal ke masjid, bisa? Bisa. Saya mau wakaf, Pak Ustadz, saya mau wakaf gitar di masjid. Coba ditaruh mana gitar? Ada nggak tempat yang cocok untuk naruh gitar? Ada? Nah, karena tidak punya tempat di masjid, berarti sebenarnya dia tidak punya manfaat yang mubah. Contoh yang lain, saya mau wakaf patung Gupolo. Tahu patung Gupolo? Hah? Patung Gupolo? Itu loh yang buto, pentung yang taruh di depan itu. Hah? Arca Gupolo. Pantas nggak masjid di depannya kasih kayak gitu gerbang? Nah, ini menunjukkan bahwasanya benda-benda seperti ini tidak punya manfaat yang mubah karena dia cocok. Baik. Ini yang pertama ya. Jadi yang halal manfaatnya. Pertanyaannya, kucing itu yang mana? Kucing itu benda yang keberapa? Tidak boleh dijual, tidak boleh dimakan, boleh dimanfaatkan. Sehingga kalau mau punya kucing jangan beli. Nah, kalau kucing bagus dibeli itu berarti yang salah siapa? Sehingga saya mau mengadopsi kucing kamu, silahkan. Tapi tidak perlu bayar. Kalau begini, ya sudah gini aja, gantiin dengan pakan. Kamu nggak usah bayar. Sama saja. Mau dibayar pakai uang, mau dibayar pakai pakan. Ini boleh untuk mengembara. Jadi untuk apa? Menggembala. Selanjutnya, ketersediaan barang harus jelas. Ketersediaan barang harus jelas. Barang itu bukan peluang.
peluang. Sehingga yang masih karena nggak jelas. Contoh ya. Ada orang lihat ke arah laut. Mulai dari ini sampai titik perahu itu, siapapun yang mancing bayar 100.000. Dapat nggak dapat? Tidak ada. Sudah? Contohnya apa? Contoh jual beli peluang pasar. Ini tidak boleh. Itu gimana sih? Saya punya barang banyak. Kamu kalau mau menjualkan bayar dulu ke saya. Nanti kalau sudah bayar saya akan ikat. Nah, berarti ketika dia bayar ke saya memberikan apa ke dia? Pasar. Bisa untung, bisa rugi. Praktek seperti itu. Contoh yang lain, jual beli ijon. Tahu ijon? Apa itu? Ya, buah yang belum layak dipanen. Bisa bentuknya pari. Baru misalnya pari ini meteng. Belum layak dipanen. Kurang berapa lama? Ini masih 1 bulan lagi baru bisa panen. Lah yang menjamin nanti selamat siapa? Kalau misalnya ada badai, wassalam, maka praktek seperti itu dilarang. Karena itu Nabi SAW melarang jual sampai ditunggu hingga layak panen. Kalau sewa tanah boleh. Sewa tanah berarti berapa lama. Kalau jual beli ijon tidak boleh. Pohon. Misalnya, sewa 5 tahun. Yang ada tandurannya itu boleh. Jadi saya sewa 10 juta tak bayar. Semua hasil dari tanah ini lahan. Maka mau dia tanduri yang lain, mau dia tanduri telo atau apa terserah. Udah? Lain dengan apakah dalam rentang waktu ini pohon ini nanti tidak diperkenankan. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, harus jelas. Ini namanya jual beli kucing dalam karung. Namanya jahalah. Jual beli kucing dalam karung. Dicubit kucing. Loh, kucing. Nah, praktek seperti ini namanya jual beli jahalah. Contoh, jadi sapi hamil. Cuman beli anaknya saja. Boleh kayak gini? Tidak boleh. Jual jika yang tidak jelas ini hanya mengikuti. Nah, kalau mengikuti boleh. Yang satu
gadis, yang satu hamil. Yang hamil. Sapi loh Pak ini Pak. Boleh. Jadi misalnya B. Nah, sapi B ini hamil. Ini harganya 20 juta. Yang ini mengikuti boninnya tidak boleh. Karena yang Anda beli adalah sapi. Boleh. Karena itu jadi tujuan utama. Sudah? Baik. D. Harga ya. Karena kalau harganya nggak jelas, maka transaksinya jadinya goror juga. Nah, jika tidak jelas, kalau tidak jelas, namanya jual beli itu harus sama-sama jelas. Barangnya jelas, harganya juga jelas. Selanjutnya, dalam transaksi yang jelas, kasusnya seperti apa? Kasus. Ada transaksi di mana variasi harga. Variasi misal ya, kalau saya kasih diskon 10%. Kalau kau beli besok ini sama besok, boleh atau tidak? Jika dalam tahap penawaran hukumnya boleh. Kalau kamu beli retail satuan kurang dari 10 nggak ada diskon. Berarti variasi harga di tahap penawaran hukumnya boleh. Nah, termasuk juga kredit sama tunai. Ini tunai 10 juta. Kalau kredit setahun 12. Itu boleh enggak? Penawaran. Sehingga kan dia bisa milih mau yang mana, mau yang tunai atau yang kredit. Begitu dia dibuang, dia hanya milih harga kredit satu. Paham ya? Baik. Yang kedua, error dan riba. Rumah ya, dengan harga 500. Terus saya buat perjanjian dengan pembeli. Kalau persen, jika bisa lunas sebelum 2 tahun. Ada dua kemungkinan. Kalau dia lunas sebelum 2 tahun, harganya berapa harga? 2 harga. Praktek ini hukumnya dilarang karena variasi harga tadi dilakukan. Nah, kasus yang kedua, jual beli dengan harga seikhlasnya. Boleh nggak Pak?
Jual beli dengan dua. Satu, untuk tujuan sosial. Sedia nasi bungkus, dia taruh depan rumah, ambil dengan harga seikhlasnya. Ono sing bayar 2.000, ono sing bayar infak, ya kalaupun ada yang bayar ya tak terima. Sifatnya sosial. Jelas, nggak jelas yang gratis yang hukumnya boleh. Kita ulangi ya. Contohnya hadiah itu sosial atau komersil? Anda ngasih hadiah tapi kelihatan dari luar. Surprise enggak? Dah. Sehingga boleh nggak hadiah nggak jelas? Boleh. Kenapa? Tujuannya sosial karena gratis. Yang kedua, untuk tujuan komersil. Dia sebenarnya ingin cari untung. Tapi ada orang yang dia ketika transaksi bekam seikhlasnya. Selesai dikasih amplop. Ikhlas. Makanya dia sakit hati. Belum. Kalau begitu tujuannya bukan ada satu lagi hadiah. Oh, masih ada hadiah ya. Hadiahnya masih. Harus dilakukan saling ridho. Kalau transaksi pertama sama langsung diborong. Jangan sampai memberitahu. Setelah Anda harga tanah paling 500. Tetangganya walhamdulillah baik 7. Sudah sebutkan dengan hafalan. Hadiahnya. Baik, boleh tanpa hafalan? Ada yang mau sebutkan syarat jual beli? Nah, silakan. Satu. Subjek harus pemilik atau wakilnya. Yang kedua, jaiz tasarruf. Baik. Syarat yang berikutnya. Dari objek ada berapa? 4. Apa saja? Halal manfaat. Ketersediaannya jelas. Kriterianya jelas. Kemudian yang keempat, harganya jelas. Baik, satu lagi. Single.
Saling ridho. Masya Allah. Baik. Sak kersek beras kencur. Alhamdulillah. Sudah cukup? Sekarang jam 5:06. Cukup Ustaz? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mic satunya di bawah tadi. Ini ada. Ini. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Aminul Baik atas tausiahnya. Ada banyak sekali, tapi kita sudah sortir. Untuk yang pertama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Walakum Izin bimithlih. bertanya, bagaimana cara memilih investasi sukuk atau obligasi yang halal, serta investasi emas di bank syariah yang berteman tabungan emas, apakah halal untuk dibeli? Jazakallahu khairan. Baik. Ini di luar pembahasan fikih jual beli, karena kalau investasi berarti kita membahas berkaitan dengan akad kerjasama. Investasi. Bagaimana sih Pak ceritanya investasi itu? Seseorang menitipkan harta dia kepada orang lain untuk dikembangkan dan nanti hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Berarti di situ kan harta dikembangkan, lalu hasil, kemudian hasil pribon, hasilnya dibagi bersama. Ya? Intinya kan kayak gini ya. Berarti di situ ada dua unsur, modal dan hasil. Kalau modalnya jelas halal, karena itu kan duit Anda. Yang jadi pertanyaan adalah hasilnya ini halal atau tidak. Kapan hasil itu bernilai halal? Ketika pengembangannya dilakukan dengan cara yang halal. Hasil statusnya halal jika dikembangkan dengan apa? Dengan cara halal. Kalau dia dikembangkan berarti hasilnya tidak halal. Baik. Caranya halal selain pengembangan riba, selain pengembangan, dan tadi sudah kita sebutkan dari syarat dan ketentuan akad tadi, dikembangkan untuk bisnis jual beli, dikembangkan untuk halal adalah satu, bukan riba. Yang kedua, bukan bisnis haram. Bukan bisnis haram. Kalau dikembangkan tapi untuk jual beli rokok, boleh enggak? Atau boleh? Enggak boleh. Walaupun mungkin hasilnya besar, dipakai untuk judi, enggak boleh. Sehingga kalau pengembangannya dengan cara-cara yang seperti itu, hukumnya obligasi. Obligasi itu apa sih Pak? Surat utang. Dia dijamin oleh negara. Tapi nanti ada utang yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu riba. Sehingga tidak boleh. Maka investasi dengan obligasi ini tidak diperbolehkan. Baik. Anda bertanya tentang kalau sukuk bagaimana? Di buku ada. Agak panjang untuk membahas ini. Tapi kesimpulannya, sukuk itu
dominan yang ada di tempat kita, sukuk itu menjadi barang gadai, kemudian nanti dana itu dikembangkan, lalu hanya dibagi. Praktek seperti ini, model sukuk dengan utang bergadai kayak gini, hukumnya tidak diperbolehkan. Saya kasih ilustrasi ya. Seorang petani, dia punya sepetak sawah, tempat dia mencari nafkah. Suatu ketika dia butuh dana untuk biaya sekolah ke Pak Haji. Pak Haji butuh duit 10 juta untuk biaya sekolah anak. Boleh enggak saya jual sawah saya ke Pak Haji, harganya 50 juta saja. Padahal sebenarnya petani itu enggak ingin menjual sawah saya ke Pak Haji 50 juta. Perjanjiannya begini Pak Haji, nanti dalam waktu 1 tahun kalau saya bisa mengembalikan 10 juta, tolong sawah itu dikembalikan. Paham akadnya? Saya ulang ya. Si A menjual sawah ke B, jual sawah, tapi dengan kesepakatan jika A bisa mengembalikan uang, maka B harus mengembalikan sawah. Namanya apa ini? Namanya apa? Hah? Anda memahaminya apa? Gadai. Sehingga yang terjadi apa itu? Petani utang 10 juta dan dia menggadaikan sawah. Boleh nggak akad ini? Boleh atau tidak? Boleh. Si B tidak boleh mendapatkan keuntungan. 10 juta 100. 10 juta atau 11 juta. Boleh? Tidak boleh. Karena kalau mengembalikan lebih dari itu, sudah? Nah, sekarang karena petani ini kan butuh untuk nggarap sawah. Minta izin sama si B. Pak Haji, boleh nggak saya kelola sawahnya? Saya butuh kerjaan. Ya, boleh. Nek sawahmu arep digarap, garapan. Ya. Kamu harus sewa. Nanti saya akan lepaskan sawah itu hanya per tahun 2 juta. Akhirnya petani ridho, ya sudahlah tak bayar 2 juta. Tak sewa selama 1 tahun. Sehingga dia menyewa sawahnya sendiri. Karena sawah itu jadi barang gadai. Paham ini? Praktek ini namanya apa? Itu memanfaatkan akad utang piutang dengan cara memanfaatkan barang gadai. Dan ini riba. Nah, sukuk tuh kayak gitu. Negara punya bandara, lalu disukukkan, dijual ke masyarakat dengan harga sekian triliun. Terus diterbitkan surat sukuk sehingga dibagi-bagi dengan banyak orang untuk mendapatkan target misalnya 1 triliun. Ya. Tapi dengan kesepakatan dalam waktu 5 tahun nilai sekian triliun tadi akan dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga bandara bisa menjadi milik pemerintah kembali. Lalu selama masa rentang itu pemerintah menyewa bandara tadi dan hasil sewanya dibagi kepada seluruh pemegang sukuk. Nah, itu kasusnya sama seperti petani tadi. Jelas atau belas? Alhamdulillah. Baik. Lanjut Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, izin bertanya Ustaz, misal ada yang mau beli produk A, saya pas tidak ada stok, saya bilang saya belikan dulu atau saya carikan dulu harga sekian. Setelah ada nanti saya kabari, kemudian jual beli. Apakah diperbolehkan seperti itu? A PO ke B, tapi B belum punya barang. Caranya bagaimana? Ya jangan akad dulu.
Sehingga B melakukan pengadaan dulu dari supplier. Dia lakukan pengadaan, begini ya. Pengadaan dari siapa? Supplier. Setelah barang ada, baru dia hubungi A, barang sudah ada di tempat kami, kalau jadi akad, kita akad. Seperti ini caranya. Sehingga ketika ada pesan PO ini sifatnya pesan tanpa bayar. Tidak ada DP, tidak ada ikatan apapun. Kalau dibatalkan pengadaan, setelah dia melakukan pengadaan, kemudian dia kepada si A setelah barang ada. Tapi kalau nerima DP boleh enggak? Enggak, namanya apa tadi? Kali bil kali. Selanjutnya, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum Islam tentang transaksi penggunaan GoPay, OVO, Dana dan semacamnya, jazakumullah. ya. Ini dulu sempat banyak dibahas dan para asatidzah berbeda pendapat. Uang kartal yang kemudian beberapa dompet digital, OVO, terus apalagi Dana, Shopee Pay dan PayPay yang lain. Dan ini rebutan ya, perusahaan yang mereka bisa mengumpulkan dana masyarakat sehingga anggaplah misalnya ya di Semarang banyak ya. Ada juta, anggap yang dewasa anggaplah 1,5 juta. Dompet digital tadi, mereka per hari itu 100.000 memakai tadi. Jadi Anda bisa bayangkan 100.000 kali 1 berapa? 100 M. Itu baru satu kota Semarang, belum Jakarta, ya belum kota-kota yang lain. Sehingga Indonesia 200, karena berapa? 300-an juta. Anggaplah misalnya yang menggunakan itu 10% saja. Berarti 3 dominan adalah hartanya kaum muslimin. Ngumpulin dana misalnya 1 M, Masya Allah, sakti itu Pak Ustaz. Tahun baru selesai. Mereka untuk bisa mendapatkan uang 100 M itu cukup hanya dengan 1 hari. Saking gedenya. M. Komanya itu keuntungan dalam investasi. Dan duit itu mengalir. Ya, ada yang masuk baru, ada yang ngambil, ada yang masuk. Harta Anda di mana? Cuman kita belum punya yang milik kaum muslimin. Kita memang lebih banyak bermain di dunia retail, tapi yang nggak Pak menggunakan ini, ya insya Allah tidak masalah. Diskon ketika
Jadi kalau Anda bayar pakai harganya sama, boleh. Tapi kalau di 2.000, ini tidak boleh. Hah? Kalau ini tidak, kalau pay letter itu masuk apa? Pinjol. Ya. Yang pay letter ini pinjol ya. Mungkin agak kecil, tapi bunga barang yang dijual belum Anda pegang. Jika ada calon setelah itu disampaikan ke pembeli dengan menambahkan laba harga deal baru barang Anda bayar lunas ke ya, bagaimana? hukumnya riba. Ini gini ya, pembeli apa? Ya, Nabi SAW mengatakan ad-dhahab riban illaha waha. Emas Rasulullah SAW mengatakan illa ha wa ha waha. Ha waha itu kalau dalam bahasa kita ya, ini adzhab riban illaha waha. Emas dengan emas itu riba. Emas dengan uang itu riba. Illaha waha, kecuali ha waha. Artinya dari tangan ke tangan. Yang satu ada uang, yang satu ada barang. Tidak boleh uangnya dulu, barangnya nanti. Apalagi sama-sama nggak ada. Jadi kunci ya harganya sekian, oke deal harga sekian. Dikunci. Kapan? Barangnya besok. Nanti COD-an pas kajian. Sehingga kajian sambil COD-an. Nggak dapat ilmunya, tapi dapat duitnya. Transaksi kayak gini berarti dia melakukan akad jual beli emas tapi tidak dari tangan ke tangan. Dan ini masuk kategori riba nasi'ah. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu kalau mau jual beli emas, barang harus di tangan. Uang diserahkan dalam satu tempat yang sama. Kalau ada pesan, posisi Anda sebagai reseller, ngubungi distributor. Ada enggak emas 5 gram? Ada. Harga berapa? Sekian. Pak, kira-kira harga sekian, emasnya ada. Tapi transaksi kita besok. Bapak bawa duit kurang lebih sekian, nanti kita transaksi besok. Kok besok terjadi kenaikan harga? Maka boleh beda. Loh kemarin dealnya 5 juta. Kok sekarang? Ya sekarang sudah 5,2 juta Pak. Ada kenaikan 200. Ya pakai harga yang mana? Yang kedua. Karena transaksinya baru sekarang bukan kemarin. Kemarin itu sifatnya rencana akad. Dan sekarang sedang akad. Maka harganya adalah harga saat akad. Rencana kemarin tidak diberlakukan. Karena Allahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz karena sekitar kurang 10 menit lagi waktunya maghrib. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Walakum. Gadai emas dalam Islam apabila
seorang menggadaikan satu tanpa biaya administrasi, biaya penyimpanan ada tertulis tetapi tidak dipakai. Terima kasih. Baik. Yang masalah tadi, karena tidak boleh ada ujroh. Kenapa Pak nggak boleh ada ujroh? Nanti jadi pihak bank mendapatkan manfaat dari transaksi gadai emas tadi. Kembalikan uang wajib sama seperti yang dia di sini uang utang, lalu A utang plus margin. Kalau ada seperti transaksi utang piutang dan manfaat dalam akad, ya? Sehingga yang benar gimana? Boleh saja emasnya harga 10 juta, Anda gadaikan dan dapat utang 10 gram tadi, senilai 10 juta misalnya ya, hukumnya halal. Karena yang Anda lakukan adalah murni transaksi utang dan tanpa ada kelebihan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi materi yang bermanfaat. Dan sekali punya, karena sama sekali kita belum detailkan, dan Anda kalaupun punya kesempatan tolong itu dibaca. Kalau mau sambil menyimak kajiannya, silahkan ditonton di ANB Channel. Kami sediakan video kurang lebih 30 episode yang membahas pengantar fikih jual beli. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana